Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Pasti kalian senang kalau hari Sabat tiba, karena kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat, karena kami dapat belajar dari firman Tuhan, mengetahui tentang kasih sayang-Mu, dan biarlah Roh Suci mengajar kami untuk setia kepada Tuhan, menjadi sahabat Yesus dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini sangat menarik. Menemukan sahabat. Ya, mencari sahabat adalah sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, kalau seorang sahabat tidak ada rahasia, semua akan diberitahukan kepadamu. Nah, ceritanya begini adik-adik. Pada suatu hari, Yohanes masih ada di Sungai Yordan. Dan kedua orang yang mengikuti dia, Nathanael dan seorang yang bernama Yohanes, mendengar. Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah. Inilah dia Mesias itu. Jadi, mereka diam-diam mengikuti Yesus dari belakang. Dan setelah mereka mengikuti, tiba-tiba Yesus bertanya, mau kemana? Apa yang kamu mau? Katanya. Lalu mereka mengatakan, di manakah rumahmu? Kemudian ketiga orang itu pergi ke rumah Yesus. Mereka mencari sahabat, menjadi sahabat bercerita dan bercerita. Dan dalam pembicaraan itu, Nathanael tahu bahwa Mesias adalah Yesus itu. Jadi dia tidak mau tinggal diam. Setelah dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, dia pergi kepada saudaranya namanya Simon Petrus. Dia katakan, aku telah menemukan Mesias. Ayo. Dan dengan segera Petrus mengikuti Yesus. Yang tadinya namanya Simon, Yesus mengatakan kamu sekarang namanya Petrus, ya. Dan Yesus bilang, kamu akan menjadi muridku. Keesokan harinya, Yesus mau pergi ke Galilea. Bertemu dengan Filipus. Filipus adalah orang sekampung dari Bethesda dengan Yohanes dan Andreas. Lalu di sana mereka bertemu dengan Andreas. Jadi tadi mereka sekampung dengan Nathanael. Lalu dia bilang, Andreas, mari ikut. Aku telah menemukan Mesias. Dia adalah Mesias itu. Nathanael duduk di bawah pohon ara. Di bawah pohon itu dia mengatakan, gak mungkin. Mana mungkin seorang bayi keluar dari Nazaret. Tapi katanya Filipus, benar pendapatmu itu. Tapi ayolah, ikut, kita akan melihat dia. Pada waktu Filipus memperkenalkan Nathanael, Yesus langsung mengatakan, ini adalah orang Yahudi yang sejati. Wah, kagetlah si Nathanael. Jadi pada waktu Yesus bilang, saya sudah lihat kamu waktu Filipus memanggil kamu duduk di bawah pohon ara. Itulah sebabnya Nathanael kaget. Wah, benar-benar inilah Mesias itu. Jadi akhirnya dari seorang nelayan, setiap murid-murid itu dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Yesus mau kita juga menjadi murid dia. Mengapa Yesus memanggil orang-orang yang sangat sederhana seperti mereka
untuk menjadi muridnya? Ada satu rahasianya. Karena mereka mau diajar dan mereka mau menjadi murid Yesus. Nah, setelah itu Yesus mulai melakukan pelayanannya. Dia memanggil 12 muridnya. Tentu kalian sudah tahu nama-nama mereka kan? Yaitu 4 dari huruf Y. Yohanes, Yakobus ada 2 orang, dan Yudas. Ada yang namanya Andreas, ada namanya Filipus, ada namanya Thomas dan Tadius. Ada juga yang bernama Bartolomeus dan Matius, lalu Andreas. 12 murid Yesus telah menjadi sahabat-sahabat yang menemani Yesus selama pelayanannya di dunia ini. Adik-adik, kita juga bisa menjadi sahabat Yesus. Kalau kita mau dengan rendah hati, mau diajar. Tadinya anak guntur yang suka marah-marah seperti Yohanes dan Yakobus, mereka akhirnya menjadi Yohanes yang kekasih. Mereka semuanya mau mati untuk Yesus. Walaupun ada satu yang menjadi pengkhianat. Tetapi adik-adik, Yesus adalah sahabat kita. Dia telah memberitahukan segala sesuatu rahasia tentang keselamatan. Dan untuk itulah kita dipanggil. Kita juga harus seperti murid-murid Yesus. Mereka memanggil saudara-saudaranya untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus adalah sahabat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai di sini cerita kita adik-adik. Sampai jumpa lagi. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah bersama dengan kami dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Tolonglah kami menjadi sahabat Yesus dan memberitakan kasih sayang Yesus juga kepada orang lain, dan menjadi murid-murid Yesus, menjadi penjala-penjala orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.